Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, perkenalkan kami dari kelompok 2. Hari ini kita akan membawakan materi tentang teknik penerjemahan. Sebelum masuk ke materinya, perkenalkan saya Adinda Lutfiasari sebagai moderator dan saya bersama kelompok saya yaitu Fatur Rahman Harun, Muhammad Fatin, dan Marham Musaddiq. Jadi slide berikutnya akan dijelaskan oleh saya. Baik, di slide ini, teknik penerjemahan adalah cara praktis dalam metode penerjemahan, sementara metode mempengaruhi hasil keseluruhan terjemahan. Dalam teknik tunggal, seorang penerjemahan hanya menggunakan satu teknik penerjemahan dalam menerjemahkan satu tuturan, apakah itu menggunakan teknik literal, peminjaman murni, transportasi, modulasi, dan lain-lain. Duplet atau couplet adalah teknik yang digunakan oleh penerjemahan untuk menggunakan dua teknik yang berbeda dalam menerjemahkan satu tuturan atau kalimat. Sedangkan triplet adalah suatu yang dilakukan oleh penerjemahan untuk menggabungkan tiga teknik yang berbeda dalam menerjemahkan satu tuturan atau kalimat. Kemudian, di slide berikutnya yaitu teknik langsung. Teknik peminjaman. Menurut Molina dan Albir 2002, peminjaman atau borrowing adalah teknik penerjemahan dengan cara mengambil kata atau ungkapan langsung dari bahasa lain. Yang kedua yaitu teknik calque. Menurut Richard 1992, calque atau calque termasuk ke dalam jenis loan translation atau peminjaman, yaitu teknik penerjemahan yang menerjemahkan morfem atau kata suatu bahasa ke dalam morfem atau bahasa lain yang ekuvalen. Dan yang kemudian nomor 3 yaitu teknik literal. Teknik penerjemahan ini mencoba menerjemahkan sebuah kata atau ungkapan secara kata demi kata. Yang dimaksud dengan kata demi kata ini bukan berarti menerjemahkan satu kata untuk kata yang lainnya, tetapi cenderung kepada penerjemahan kata per kata berdasarkan fungsi dan maknanya dalam tataran kalimat. Baik, sekian dari saya. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh Fatur Rahman Harun. Fatur Rahman Harun, screen is yours. Baik, terima kasih kepada moderator. Jadi di sini saya akan menjelaskan teknik tidak langsung dalam menerjemahkan atau mentranslate. Yang pertama adalah teknik transposisi. Transposisi dalam hal ini adalah teknik penerjemahan yang mencoba mengubah sebuah kategori gramatikal. Contohnya adalah penerjemahkan kalimat bahasa Inggris "He will soon be back" diterjemahkan ke dalam bahasa Spanyol menjadi "notada en valor", yang mengubah adverbia soon menjadi kata kerja tardar yang berarti take a long time, daripada tetap menerjemahkan ke dalam bentuk adverbia dan menerjemahkan menjadi estará de vuelta pronto. Yang kedua adalah teknik modulasi. Modulasi dalam batasan ini adalah mengubah sudut pandang, fokus atau teori kognitif yang ada dalam teks sumber, baik secara leksikal maupun struktural. Contohnya dalam penerjemahan kalimat bahasa Arab diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris menjadi "You are going to have a child", daripada diterjemahkan "You are going to be a father". Padahal memang kata aba itu berarti father atau seorang ayah. Tetapi dalam kasus ini, kata tersebut diterjemahkan menjadi child atau seorang anak. Yang ketiga adalah teknik kompensi. Menurut Molina dan Albir 2002, kompensensi digunakan untuk memperkenalkan unsur informasi atau efek stilistik teks sumber terhadap teks sasaran, karena unsur atau efek tersebut tidak dapat digantikan atau tidak ada padanannya dalam teks sasaran. Contohnya kata ganti orang di dalam bahasa Inggris kuno diganti dengan bentuk penyeru "o" dalam bahasa Perancis. Contohnya teks sumber "I was seeking the flat hit" dalam teks sasaran menjadi "En verita chels bientôt poje cherche odete frite", yaitu dalam bahasa Prancis. Kalian bisa lihat pada slide ini terdapat kompensensi. Menurut Harvey dan Higgins 1992 mengelompokkan kompensensi ke dalam 4 jenis. Yang pertama adalah
Kompensasi dalam jenis. Kompensasi dalam jenis atau compensation in kind adalah sebuah teknik penerjemahan yang berusaha memperbaiki jenis efek tekstual dan teks sumber dengan jenis yang lain dalam teks sasaran. Yang kedua adalah kompensasi di tempat. Dalam hal ini menyatakan bahwa kompensasi di tempat atau compensation in place merupakan sebuah teknik penerjemahan yang berupaya menampilkan suatu efek yang hilang pada bagian tertentu dalam teks sumber dengan cara menciptakan ulang sebuah efek yang sesuai, baik itu terletak pada posisi awal maupun akhir suatu phrase atau kalimat dalam teks sumber. Yang ketiga adalah kompensasi dengan cara menggabungkan. Kompensasi dengan cara menggabungkan atau compensation by merging adalah teknik penerjemahan dengan cara memadatkan atau meringkas ciri-ciri teks sumber dalam bentangan yang relatif panjang, misalnya sebuah phrase kompleks, ke dalam sebuah bentangan teks sasaran yang relatif pendek, misalnya sebuah kata tunggal atau phrase tunggal. Yang keempat adalah kompensasi dengan cara memecah. Kompensasi dengan cara memecah atau compensation by splitting adalah teknik penerjemahan dengan cara memecah suatu informasi atau efek stilistik tunggal dalam teks sumber menjadi dua unsur informasi atau efek stilistik yang mewakili dalam teks sasaran. Hal tersebut dipilih jika tidak ada kata tunggal dalam teks sasaran yang tidak memiliki cakupan makna dalam teks sumber. Saya pikir itu cukup dari saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Fatur atas penjelasannya. Kemudian di slide berikutnya akan dijelaskan oleh Muhammad Fatin. Fatin, screen is yours. D. Teknik adaptasi. Teknik adaptasi lebih cenderung kepada upaya mengganti sebuah unsur kultural dalam bahasa sumber dengan sebuah unsur kultural yang sesuai dengan pengguna bahasa sasaran atau unsur budaya sasaran. Contohnya mengganti kata bahasa Inggris baseball dengan kata bahasa Spanyol football. Teknik deskripsi. Deskripsi adalah teknik penerjemahan dengan cara mengganti sebuah istilah atau ungkapan dengan sebuah deskripsi bentuk dan atau fungsinya. Contoh dari deskripsi adalah penerjemahan kata bahasa Italia panettone menjadi sebuah deskripsi dalam bahasa Inggris. Traditional Italian cake eaten on New Year's Eve. Teknik kreasi diskursif. Kreasi diskursif adalah teknik penerjemahan yang berupaya untuk menentukan atau menciptakan sebuah padanan, sementara yang benar-benar di luar konteks yang tak terprediksi. Contohnya penerjemahan judul film Rumblefish. Dalam bahasa Inggrisnya menjadi La Ley de la Calle dalam bahasa Spanyol. Sebenarnya, phrase Rumblefish itu sendiri tidak memiliki kesinambungan makna dengan phrase L'Allée de la Calle atau Line of the Street atau jalur lintasan jalan ya. Sedangkan Rumblefish yaitu ikan gemuruh. G. Teknik kesepadanan lazim. Kesepadanan lazim adalah teknik penerjemahan yang berupaya menggunakan sebuah istilah untuk ungkapan yang dikenal dalam kamus untuk aturan bahasa sebagaimana mestinya sebagai sebuah padanan dalam teks sasaran. Contoh dari kasus teknik penerjemahan kesepadanan lazim ini adalah penerjemahan ungkapan bahasa Inggris they are as like as two peas ke dalam bahasa Spanyol menjadi se parecer como dos gotas de agua. Teknik generalisasi. Generalisasi adalah teknik penerjemahan yang menggunakan istilah yang lebih umum atau netral. Contoh dari teknik penerjemahan generalisasi ini adalah kasus penerjemahan Quichet, Fenêtre, atau Devanture dalam bahasa Perancis yang lebih khusus menjadi window dalam bahasa Inggris yang lebih umum. Misalnya Devanture sebenarnya menjadi shop window atau jendela toko, bukan window atau jendela. Tetapi dalam kasus ini akhirnya diambil istilah yang lebih umum atau netral saja, yaitu window atau jendela. Baik, terima kasih Fatin atas penjelasannya. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Marham Musaddiq. Marham,
Screen is yours. Terima kasih kepada moderator. Pertama itu teknik partikulasi adalah istilah yang dapat merujuk kepada berbagai teknik yang digunakan untuk memanipulasi atau mengendalikan partikel dalam berbagai konteks. Partikel ini bisa menjadi bahan padat kecil, butiran-butiran atau entitas kecil lainnya yang berperan dalam proses atau sistem tertentu. Berikut beberapa contoh pengertian teknik partikulasi dalam beberapa konteks yang berbeda. Teknik partikulasi dalam seni rupa, teknik partikulasi dalam teknologi dan simulasi. Next, teknik redukasi adalah istilah yang umumnya digunakan dalam berbagai konteks untuk mengacu pada metode atau pendekatan yang digunakan untuk mengurangi atau menyederhanakan suatu masalah, proses atau struktur menjadi bentuk yang lebih sederhana atau lebih terkendali. Kemudian teknik substitusi adalah istilah yang tidak umum digunakan dalam bahasa Indonesia. Namun, jika Anda berbicara dengan teknik substitusi dalam konteks tertentu, maka teknik ini merujuk kepada metode pengertian atau penggantian satu elemen atau unsur dengan elemen atau unsur lain dalam suatu sistem atau proses. Kemudian, variasi. Variasi adalah istilah yang digunakan untuk merujuk kepada perbedaan atau perubahan dalam sesuatu yang dapat berkaitan dengan berbagai aspek, termasuk variasi dalam data, dalam konteks biologi, musik, matematika, dan banyak bidang lainnya. Mungkin hanya itu dari saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Marham atas penjelasannya. Baik, sekian dari kelompok kami. Jika ada yang ingin dipertanyakan, mohon hubungi kami. Dan jika ada salah kata, salah pengucapan, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.